kabar kalian hari ini? Pasti luar biasa ya. Nah, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, kita akan ibadah bersama. Nah, sebelum memulai ibadah, kita mau hening sejenak untuk kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Selamat pagi Bapak Ibu Guru, teman-teman dan kakak-kakak semua. Pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita ya. Sebelumnya mari kita berdoa dulu. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, kami ada sampai hari ini semuanya karena berkat kemurahan-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami mau memulai ibadah kami. Tuhan Yesus sendiri yang akan memberkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan, berikan hikmat pengertian kepada kami agar kami dapat mengerti firman-Mu. Tuhan, berikan hikmat juga untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu untuk kami. Karena firman-Mu adalah kebenaran bagi hidup kami.
Tuhan, jadikan kami anak-anak-Mu yang bisa menjadi berkah di sekitar kami, supaya nama-Mu terus bisa dipermuliakan dan banyak jiwa-jiwa yang datang kepadamu untuk mengenal Engkau lebih dekat lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bacaan Mazmur pada hari ini diambil dari Mazmur 149. Haleluya. Nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersukacita atas yang menjadikannya. Biarlah Bani Sion bersorak-sorak atas raja mereka. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka, dan pedang bermata dua di tangan mereka, untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa, penyiksaan-penyiksaan terhadap suku bangsa, untuk membelenggu raja-raja mereka dengan rantai, dan orang-orang mereka yang mulia dengan tali-tali besi, untuk melaksanakan terhadap mereka hukuman seperti yang tertulis. Itulah semarak bagi semua orang yang dikasihinya. Haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, kita mempersiapkan diri di dalam doa. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih untuk satu lagi hari baru yang Tuhan berikan kepada kami semua. Sungguh kami bersyukur atas kasih Tuhan. Dan saat ini kami hendak merenungkan bagian dari firman Tuhan. Biarlah Engkau memampukan kami untuk tidak hanya mendengar, namun dapat menjadi pelaku-pelaku firman di dalam keseharian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sekarang kami siap untuk mendengarkan. Amin. Pembacaan kita diambil dari Injil Matius pasal 6 ayat 7 sampai ayat yang ke-15. Kakak akan membacakan dan kalian boleh menyimak atau membaca dari tempat masing-masing. Mulai ya. Matius 6 ayat 7 sampai 15.
Lagi pula, dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikianlah pembacaan Injil kita hari ini. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya mendengar, namun setia dalam melakukannya di kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Halo semua, sebelum kita masuk dalam perenungan akan firman Tuhan, kakak mau memperkenalkan diri dulu. Nama kakak Deta, dan kakak berasal dari tempat yang cukup jauh dari Bekasi, tepatnya di Jawa Tengah. Kalau kalian pernah ke Jogja, maka tempat kakak itu nggak jauh dari Jogja, ya sekitar-sekitar situlah, kurang lebih. Oke, sekarang kita akan membahas tentang cukup. Satu kata yang sering kita dengar, tapi apa ya maksudnya? Karena tema kita selalu secukupnya. Ada apa dengan kata cukup? Apa pentingnya kita mempelajari tentang secukupnya? Kakak mau kasih satu contoh. Kalian pasti tidak asing dengan serial SpongeBob. Ingat nggak ada satu serial di mana Squidward sangat pengen makan Krabby Patty. Terus ketika dia pengen makan Krabby Patty, dia tapi gengsi sama SpongeBob. Lalu setengah malam dia datang tuh ke Krusty Krab. Terus dia melalap banyak sekali Krabby Patty. Ada yang ingat nggak episode ini? Kakak tampilin ya sedikit ya potongannya. I forgot my... Why is the patty vault open? And why do you look so hungry? And... You like Krabby Patties, don't you, Squidward? Yes! Yes! I admit it, SpongeBob! I love Krabby Patties! Squidward, how many are you eating? Squidward! Squidward, you can't eat all those patties at one time! What's gonna happen? Am I gonna blow up? No, worse! It'll go right to your thighs! My thighs? And then you blow up! Nah, ini adalah contoh yang kurang baik. Ketika Squidward merasa mau terus tanpa tahu itu buruk atau baik. Sebenarnya dia makan 1 atau 2 biji Krabby Patty pun cukup. Tetapi karena dia sangat pengen, maka dia makan semua yang ada di gudang itu. Sehingga tanpa disadari badannya sudah berubah dan dia meledak. Anak-anak, ini adalah contoh yang menggambarkan tentang bagaimana cukup itu penting dalam kehidupan kita.
Tuhan Yesus pun bilang di dalam Matius 6 ayat 7 sampai 15 itu banyak hal tentang bagaimana berdoa. Dan Tuhan Yesus bilang dalam ayat 11, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bukan yang berlebih, tapi yang secukupnya. Ini perkataan Tuhan Yesus yang mau Ia ajarkan kepada kakak dan juga kalian. Tentang bagaimana syukur itu adalah sebuah sikap yang tahu batas. Tahu kapan harus berhenti. Tahu bagaimana memanfaatkan apa yang ada di dalam kehidupan kita, apa yang diberikan orang tua, apa yang ada di sekolah, apa yang ada di depan mata kita, kita bisa memakai itu dengan maksimal dan tentu dengan penuh syukur. Bukan berarti ketika ada tugas selalu kita ngerjain secukupnya aja. Kemudian dapat nilai di bawah KKM 4 atau 5 misalnya, lalu mama tanya di rumah, ada masalah apa? Kenapa nilainya segini? Lalu kita menjawab, Mah, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kita harus hidup secukupnya. Jadi nilai 5 atau 4 itu sudah cukup. Bukan yang seperti itu ya, makna cukupnya. Tetapi cukup di sini sekali lagi kakak mau tekankan tentang bagaimana kita bersyukur atas apa yang kita punya. Orang yang bisa hidup secukupnya, artinya dia menghargai apa yang Tuhan berikan kepada dia. Dan itu sangat baik bagi kehidupan kita. Seperti saat ini misalnya. Ada pandemi yang membuat kita nggak bisa ke gereja, nggak bisa ke sekolah, membuat kita sulit untuk kemana-mana, nggak bisa liburan, nggak bisa ke mall sesering sebelumnya. Sekarang kalau ke mall harus sangat ketat, pakai masker dan lain sebagainya, dan tentu ini bukan hal yang enak. Ya, ini nggak enak sebetulnya. Tetapi keadaan saat ini tidak menjadi alasan bagi kita untuk misalnya nggak mau belajar. Karena apa? Karena nggak di gedung sekolah, belajarnya lewat laptop. Aku baru mau belajar kalau belajarnya di gedung sekolah, titik. Atau misalnya, Mah, Pah, aku baru mau serius belajar kalau laptopnya baru. Kalau nggak baru aku nggak mau. Padahal laptop yang lama masih bagus, masih bisa dipakai. Tetapi karena yang baru lebih asik, lebih keren, kita mau yang baru. Atau kita baru mau belajar ketika dikasih dulu main. Aku baru mau belajar kalau dikasih main game sekian jam. Baru mau kerjain tugas. Nah, ini adalah sifat, sikap yang tidak mau mensyukuri apa yang ada. Gak mau menghargai apa yang Tuhan berikan. Saat ini kondisi kita seperti ini, maka kerjakanlah apa yang kita bisa kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita, dengan syukur. Kalau sekarang belajarnya harus terbatas di depan laptop, maka belajarlah dengan serius, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Syukuri apa yang ada. Gak usah neko-neko. Kalau neko-neko, gak usah mau sesuatu yang lebih. Sementara yang ada sekarang, kita gak bisa pakai dengan maksimal. Baik itu barang, baik itu keadaan. Kita gak bisa menghargai apa yang ada di depan kita. Oleh karena itu, hari ini kita kembali diingatkan bahwa selalu secukupnya itu tentang bagaimana kita mau mensyukuri apa yang ada di depan kita. Makanya mensyukuri apa yang ada di depan kita saat ini menjadi penting. Jangan terus-terusan kita ngambek karena keinginan kita nggak diturutin. Jangan ngambek karena apa yang kita mau ternyata tidak
dibolehin sama mama sama papa. Apa yang mau kita makan ternyata nggak boleh. Apa yang kita mau beli ternyata mama sama papa suruh nunda nanti dulu. Jangan ngambek karena hal-hal yang seperti itu. Karena sebetulnya ada hal baik yang bisa kita pelajari, yaitu tentang melihat apa yang kita punya saat ini dan bersyukur untuk itu. Ketika kita bisa melihat dengan syukur dan merasa cukup dengan apa yang ada, itulah karakter anak Kristus. Oke, anak-anak, selamat belajar. Tentu tetap semangat dan tetap mengerjakan segala sesuatunya dengan kesungguhan sebagai bentuk syukur kita kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa untuk menutup renungan hari ini. Tuhan, terima kasih untuk banyak sekali hal yang Tuhan berikan kepada kami. Kami masih dapat belajar bersama dengan guru kami. Kami masih dapat menggunakan fasilitas yang ada untuk mendukung pembelajaran kami. Kiranya Tuhan memampukan kami terus untuk dapat mensyukuri segala sesuatunya. Tuhan ingatkan kami ketika kami selalu merasa kurang. Kami seringkali marah karena keinginan kami tidak dituruti. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang seturut dengan kehendak Tuhan, yang meneladan Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan menolong kami dalam melakukannya di kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Saat ini kami mau kembali belajar. Biarlah Tuhan yang memimpin hari kami, sehingga kami dapat mengerti berbagai pelajaran yang hendak kami pelajari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Kita mempersiapkan diri untuk berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Bapa yang penuh kasih. Kami datang dengan rasa syukur kepadamu atas kehidupan yang Engkau berikan kepada setiap kami. Secara khusus saat ini kami ingin berdoa bagi sekolah kami di dalam berbagai kegiatan program yang ada, termasuk penerimaan siswa-siswi baru. Biarlah Tuhan yang memimpin setiap kami yang terlibat di dalamnya. Ketika kami bekerja, kami juga dapat Tuhan ingatkan untuk terus melihat kepada Tuhan, bekerja dengan penuh tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Kami berdoa bagi siswa-siswi yang setia untuk belajar di tempat ini. Biarlah Tuhan juga memberikan hikmat serta kemampuan untuk dapat terus mengikuti pembelajaran yang saat ini dilakukan secara virtual. Tuhan yang memberikan kekuatan kepada setiap kami, baik guru maupun siswa-siswi, untuk terus dapat setia melakukan yang terbaik yang kami bisa. Kami juga berdoa bagi kesehatan setiap kami di dalam masa-masa yang sulit, di tengah pandemi yang sedang kami alami. Biarlah Tuhan memberikan kami imun yang kuat, Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan juga memampukan kami untuk dapat menjaga kesehatan kami masing-masing, untuk kami juga dapat saling mengingatkan satu sama lain, agar kami dapat terus menjalani kegiatan, terutama di sekolah ini, dengan tubuh yang baik. Kami pun berdoa bagi banyak teman-teman kami di luar sana yang kesulitan untuk mengakses berbagai hal yang diperlukan untuk belajar. Tuhan, mampukanlah kami untuk juga dapat berbagi, dapat memperhatikan mereka yang kesulitan.
Biarlah juga tangan Tuhan terulur bagi mereka melalui orang-orang yang ada di sekitarnya. Kami rindu banyak teman-teman yang juga dapat merasakan belajar seperti kami. Tuhan kiranya menilik dan menolong. Terima kasih untuk kasih Tuhan yang saat ini dan selanjutnya terus kami rasakan. Biarlah kasih Tuhan juga dapat kami pancarkan di dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, hanya di dalam nama-Mu kami menyerahkan diri kami. Amin. Ibadah kita telah selesai dan sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.